92,5 Maestro FM House with the Sound. Berjumpa lagi di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, mengapa tidak? Hai Sobat Maestro, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa kembali menyapa seluruh Sobat Maestro. Yuk, kita akan bersiap untuk memasuki Maestro Youth Channel di hari ini. Dan di samping Kajul, sudah ada satu narasumber yang luar biasa, yang hari ini spesial. Kalau biasanya kita dengarkan di Spotify ya. Nah, khusus untuk narasumber hari ini kita tambahkan Sobat Maestro, kita juga bisa menyaksikan obrolan kita di channel YouTube kita di Maestro Radio Bandung. Siapakah narasumber kita? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kenalan langsung, kita dengarkan suaranya dulu. Kita hadir dan kita sambut bersama-sama. Ini dia, ada Febrina Francisca. Halo. Hai Sobat Maestro. Nah, suara dan wajahnya sudah terlihat nih ya. Mungkin Sobat Maestro yang, wah ini sih aku tahu narasumbernya ya. Karena sedang lagi hype-hypenya juga nih ya. Karena narasumber yang satu ini baru saja memenangkan satu ajang pencarian bakat. Betul ya? Betul. Wow, ini nama ajang pencari bakatnya apa nih Kak? Yang terakhir ini namanya Trending Star. Trending Star. Iya, Wih, jadi sesuai dengan namanya ya. Jadi lagi trending-trendingnya nih sekarang trending. ya. Oke, Iya. tapi pastinya kita nggak akan cuma ngobrol tentang itu aja sih ya. Hari ini aku banyak hal yang ingin aku ulik. Bagi Sobat Maestro yang mendengarkan Kak Febrina hari ini juga, jadi bisa tahu nih, nggak cuma tentang cerita kemenangan di Trending Star-nya, pasti pengen tahu juga dong masa-masa semudanya seperti apa. Kita akan ulik banyak di sini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget. Oke, kita langsung mulai dengan pertanyaan template aku nih Kak. Boleh. Semua narasumber yang hadir pasti dapat satu pertanyaan ini, yaitu arti nama. Nah, Kak Febrina Francisca, nama yang cukup cantik sekali. Artinya apa sih Kak? Kau boleh tahu? Sejujurnya sih aku nggak ada arti yang spesifik gitu ya. Febrina itu dari kata Februari karena memang aku lahir di bulan Februari. Kemudian Francisca ini nama yang khusus dikasih oleh Oma untuk aku, Francisca. Kemudian sebenarnya ada satu lagi, jadi Febrina Francisca Siringo-ringo. Oh. Karena aku keturunan Batak. Oke. Nah, itu istilahnya marga yang diturunkan dari papa ke aku. Jadi Febrina Francisca Siringo-ringo. Itu nama lengkapnya ya. Betul. Oh, jadi yang cuma tahu dari TV mungkin cuma 2 nama. Betul. Lebih tahu lagi sekarang ternyata 3 nih suku katanya ya. Betul. Tapi yang jadi buat aku bertanya, kalau aku tahu nih circle dari Kak Ebin, nah tuh panggilnya udah Kak Ebin. Nggak ada Febrina ya. Nah, ini kenapa ada arti dari Ebin ini apa sih Kak? Oke, aku pernah nanya, jadi yang membuat nama Ebin, anyway nama nickname, nama panggil aku Ebin ya. Takutnya Sobat Maestro ada yang belum tahu nih, ya kan. Jadi Ebin itu dari kata Febrin. Ketika kakak-kakak aku waktu masih kecil tuh belum bisa bilang Febrin, jadinya Ebin gitu. Febrin mungkin masih kecil, masih cadel kali ya. Jadinya Ebin gitu. Oke, dimulai dari keluarga dulu berarti ya. Panggilan keluarga Ebin berlanjut sampai teman-teman semua. Itulah latar belakangnya ya. Jadi kita tahu sekarang makna dari Ebin itu seperti apa. Ternyata nickname-nya juga lagi ya. Dari nama Febrinanya. Oke. Dan yang menarik adalah Sobat Maestro, ini seorang narasumber kita hari ini punya suara yang powerful. Nah, yang ngomong ini bukan aku, tapi aku mengutip dari seorang coach, vokal coach yang luar biasa, Kak Indra Aziz. Bener ya? Saat di karantina sampai sempat dikatakan seperti itu ya. Dan sebelum karantina atau sebelum Trending Star ini juga aku sudah mengenal Kak Ebin memang seorang penyanyi yang luar biasa ya. Punya karir musik yang luar biasa juga. Aku pengen ulik lebih dalam lagi tentang itu semua. Nah, kita akan coba gali itu semua. Tapi yang menarik adalah aku udah punya satu fakta menarik. Ternyata Kak Ebin ini belajar musik dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Betul ya? Betul. Nah, siapa nih sosok yang paling menginspirasi Kak Ebin dari keluarga yang membuat Kak Ebin belajar dengan dunia bernyanyi ini? Oke. Orang pertama yang dalam tanda kutip memaksa aku untuk terjun di bidang bernyanyi itu papa. Papa. Gitu. Papa itu ngelatih aku tuh bukan pakai les vokal, pakai teknik yang gimana enggak. Papa cuman ngelatih aku setiap hari ya, karena kalau misalnya Papa bilang kalau mau jadi orang hebat nggak bisa sehari jadi gitu. Kalau mau jadi punya skill yang terlatih itu istilahnya harus dilatih setiap hari. Dan benar, selama masa kecil aku ya, ini aku harus cerita. Kalau zaman dulu tuh aku kalau harus latihan nyanyi tuh kesel banget loh. Karena dari jam 6 sore sampai jam 9 malam aku menghabiskan 3 jam aku setiap hari ya untuk latihan nyanyi. Dan ditungguin sama papa. Papa juga duduk di situ. Wow. Tipe ngajarinnya gimana Bin? Papa pokoknya cuma duduk diem dengerin aku nyanyi. Papa cuma bilang, "Nih, ada artis Celine Dion, ikutin." Jadi papa pun istilahnya nggak punya bekal ilmu teknik vokal gimana, enggak.
nih ada Whitney Houston, ikutin. Hanya menyerupai Yes. penyanyi yang ada. Iya, gitu. Lagu Mandarin karena kan mama Chinese ya. Iya. Jadi nih Teresa Teng juga kan. Nih ada ikutin gitu. Jadi itu hal itu yang dulu aku kesel, dulu aku sebel. Dari jam 6 sampai jam 9 itu waktunya aku sama teman-teman teleponan, Iya, ya kan. iya. Waktunya aku nonton TV, mungkin ada kartun-kartun atau film-film yang di TV jam 6 sampai jam 9 itu rame. Aku nggak tahu. Aku skip momen itu karena aku harus latihan nyanyi. Berapa lama nggak? SD sampai beres itu SMA lah, karena kuliah itu aku jurusan musik. Oke. Gitu, dan jamnya kuliah kan udah nggak kayak dulu ya, jam 6 udah Setuju. di rumah gitu. Jadi memang beres itu di SMA lah. Oke. Jadi bisa dibilang SD sampai SMA. Wow, tapi itu masa-masa yang mendidik Masa-masa Kak Ebin ya, mendidik, yang bener. itu membuat satu bekal yang sangat luar biasa buat Kak Betul. Ebin untuk menjalani dunia musik ini ya. Ini, iya. Sampai saat ini. Sampai saat Nah, ini. kita akan coba gali lagi ya. Oke Sobat Maestro, kita masuk ke segmen yang kedua. Masih bersama dengan Kak Ebin nih hari ini. Kita mau lebih mengenal lagi sosok Kak Ebin seperti apa. Yes. Segmen pertama udah kenal, oh gini toh, dapat suara yang begitu melengking-lengking ya. Ternyata dilatih dari SD sampai SMA. Yes. Ada harga dibayar. Iya. Jam 6 sampai jam 9. Gak tahu hari. kartun, gak ikutan telepon sama teman-teman. Itu semua skip, tapi Yes. dapat satu ilmu yang berharga Iya, gitu ya. Akhirnya modal yang luar biasa dipakai dan akhirnya masuk SMA kuliah deh. Kita cerita Iya. ya. Emang gak ada kepikiran dunia lain selain dunia musik nih Kak Evin? Oke, ketika aku mau masuk kuliah kan guru BP kan suka nanya ya, kalian senengnya di bidang apa gitu. Nah guru BP aku tuh memang ketika SMA langsung mengarahkan, Feb, kamu kan punya skill di bidang musik nih, gimana kalau kamu langsung Bapak arahin untuk bisa kuliahnya di bidang musik. Jujur dulu juga aku baru tahu, emang ada Pak kuliah bidang musik. Karena kan biasanya aku tahu kan cuman ya udah belajar musik ya bisa di tempat les gitu ya. Bisa di yang bukan pendidikan formal gitu. Setuju. Ya kan. Nah, ternyata ada kuliah bidang musik. Nah, aku baru tahu tuh dari ya guru di sekolah aku. Oke, Gitu. itu guru musik? Bukan, guru BP. Guru BP ya? Guru BP. Oh. Ya kan yang biasanya mengarahkan Iya. murid-muridnya di bidang apa gitu kan. Kalau guru musik mengarahin, mungkin kan karena melihat setiap hari di Betul. kelas musik ada. Iya. Kalau sampai guru BP tahu, berarti apakah Kak Ebin cukup aktif di sekolah sampai Oke. akhirnya ketahuan nih punya bakat bernyanyi juga? Iya, di sekolah tuh aku suka ikut lomba-lomba. Jadi mewakili sekolah aku. Jadi kayak ditanding dengan sekolah-sekolah lain gitu ya, antar SMA, senasional kayak gitu-gitu. Oke. Jadi mereka pun kayak udah tahu, oh Ebin yang mana, oh Ebin yang nyanyi gitu. Ah. Jadi karena nama Ebin juga kan jarang kali ya. Iya, Siapa iya. yang Ebin mana Ebin yang nyanyi gitu. Oke. Jadi sampai guru-guru pun juga jadi tahu gitu kalau aku skillnya di bidang musik, terutama bernyanyi gitu. Jadi di sekolah sudah melekat ya, branding penyanyi itu sudah melekat sekali. Jadi Iya, akan langsung diarahkan ke dunia musik. Dan Betul. keluarga gak ada masalah. Apalagi kayaknya kalau papa kan mengarahkan nyanyi-nyanyi. Apakah Iya. itu jadi kayak setuju papa Nah, atau ini- gimana? Ini fun fact juga nih. Jadi ketika papa kan ngajarin aku setiap hari nyanyi. Tapi ternyata papa tuh nggak mau aku kuliah musik. Wow. Pak, karena ya tipe orang tua yang jadul tau gak sih yang mau jadi apa kalau kamu kuliah musik gitu. Ya mungkin masih dipandang sebelah mata kali ya, yang menurut papa yang pekerjaan yang tampak menjanjikan itu kan kayak yang farmasi, ya kan kimia, ya orang tua zaman dulu lah gitu. Cara sayangnya papa tuh gitu ngasih tahu ke aku, kok musik gitu, ntar jadi apa gitu kan. Sampai akhirnya aku ikut dulu tuh namanya PMDK. Oke. PMDK itu ketika kita ngirim ke kampus rekap nilai kita dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 1, aku inget banget. Kirim semuanya ke kampus, terus dicek sama mereka dan ternyata lolos. Oh, Gitu. Oke. Ternyata lolos tanpa harus ujian-ujian yang ngebulet-buletin gitu nggak usah. Pokoknya dilihat oh rapotnya udah oke, terus lolos tinggal ikut tes praktek. Nah, sebelum tes praktek itu kita harus ada bayarnya dulu, ada administrasinya dulu. Setuju. Otomatis aku bilang dong gak apa-apa dong. Karena aku anak SMA, aku gak punya uang, ya kan? Nah, terus aku ingat banget. Ini boleh sebut nama kampus? Boleh. Oke. Dulu tuh kampus aku di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Ketika papa tahu aku lolos di seni musik UPI, papa langsung mikir gini, UPI itu apa? UPI itu apa? UPI itu apa? Karena papa nggak tahu Universitas Pendidikan Indonesia.
Oh, IKIP. Nah, jadi dulu kampus aku tuh terkenal IKIP. Oke. Ya, Institut Keguruan dan Pendidikan gitu-gitulah. Aha. Langsung Bapak langsung kerung tuh ya, langsung mengernyitkan Rasa dahi tidak gitu. setuju rasanya Kayak, ada ya. Dulu zaman Papa kampus IKIP itu ya istilahnya yang tidak terpandang lah, dalam arti ya kampus yang kecil gitu. Nah mungkin Papa ngelihat loh, masa ntar anak aku kuliah di kampus kecil gitu, karena Yeah. Papa juga kan nggak up to date gitu ya mengenai perkampusan gitu. Terus aku bilang sekarang udah jadi universitas, udah lebih besar kata aku gitu. Dan aku lolos jurusan seni musik. Untuk bisa ke tahap selanjutnya pokoknya aku harus ada administrasi yang harus selesaikan. Itu ya aku ngobrol sama Papa kayak gini ya. Papa tuh diemnya lama banget gitu ya. Udah kerung terus udah tarik nafas gini. Musik ya gitu. Wah udah aku udah mikirnya udah fix ini mah. Nggak akan jadi pasti ya. enggak lah udah ini mah. Karena Papa pernah bilang kalau nggak kimia ya jadi apa tuh perawat ya kan yang pokoknya farmasi, hukum, ya kan, apalagi kan Papa Batak ya. Iya, Kayaknya kalau perempuan hukum, apalagi Papa ngelihat aku istilahnya banyak ngomong, bisa kayaknya. Ada nih bibit potensi jadi hukum ada nih ya. bibit-bibit pemberontaknya nih kayaknya. Udah, akhirnya ketika musiknya, tarik napasnya ada kali 3 kali, 5 kali. Udah gitu kan, ya udah aku udahlah fix lah ini mah. Udah Bin, yuk belajar lagi yuk kimianya. Mohon maaf, kimia aku dulu diremet. Oh. Iya kan, yang penting mah gak diremet aja udah seneng gitu. Kalau aduh gimana mau Ini masuk malah masuk dulu jurusan. kuliahnya kan. Iya kan, kebayang kalau Papa meminta aku maksa gitu, nggak bisa, pokoknya harus kimia gitu ya. Udah stres aku pasti. Nah, akhirnya ketika udah diem lama gitu kan, udah awkward moment lah kayak aku lagi diem, boleh atau enggak sih gitu kan. Kok lama ya? Sih, kok Kayak lama film sih? nih. Kok napas mulu dari tadi kayaknya udah gitu. Terus akhirnya Papa cuma menutup dengan kapan terakhir Papa harus bayar. Wah langsung Wow. cas gitu. Kalau bisa memuji Tuhan langsung memuji Tuhan aku saat itu. Asli. Iya, Langsung iya, dikasih tahu segini Pak, nominalnya segini, terakhir tanggal segini. Ya udah nanti Papa transfer gitu. Udah kelar. Dari situlah aku belajar musik yang formal. Tahu teknik vokal, tahu ya dulu juga aku belajar piano di gereja doang, tapi ya belajar kayak not balok dan lainnya belum pernah. Jadi nggak pernah les, cuman diajarin sama Papa aja udah. Wow. Gitu. Itu yang autodidaknya, Ya, SD sampai SMA, betul. SMA ke atasnya lagi kuliah, Kuliahnya. ditambahkan dilengkapi ya. Betul. Makanya lengkap sudah nih kepelajaran musik dari saudara Kak Evin ya. Aku sekarang jadi ngerti sekarang. Tapi memang jadi penyanyi berarti memang sudah jadi cita-cita Kak Evin ya. Iya, ke hobi mungkin ya. Mungkin dulu belum kayak cita-cita. Aku zaman kecil ganti-ganti soalnya. Oh, Ya. apa aja nih boleh ceritain nggak? Waduh, dari guru tuh pernah tersebut juga tuh. Guru? Kayaknya enak ya. Dari jadi pemadam kebakaran kayak pernah. Random sekali ya cita-citanya ya. Random sekali pernah. Oke. Terus jadi polisi, ya kan kayaknya kok gampang banget ya cuman modal pilih wit. Karena kan zaman dulu kan polisi kan milih wit ya apa Iya, ya? iya, iya, Udah, iya. ya enggak juga ya pokoknya modal prit kelar. Oh polisi gitu. Karena pernah aku lihat ada polisi tapi cewek. Oke. Gitu kan. Wah polisi cewek bisa juga ya polisi gitu. Tapi kalau dilihat sekarang apa sih cita-cita yang aku pengenin dari dulu tapi yang sekarang terjadi ya guru sih. Guru ternyata ya. Oke, dan fun fact-nya sobat terus semua, itu cita-cita yang sempat terwujud. Sempat terwujud. Nah, kita mau dengarkan juga nih ceritanya, ini gak kalah menarik ya. Tapi kita mau rehat dulu untuk segmen yang satu ini. Oke. Supaya menggambarkan cerita, tadi kan cita-citanya banyak nih ya. Iya. Ini menggambarkan satu lagu, A Million Dreams ya. Iya. Cita-citanya banyak banget ya. Kembali lagi Maestro You Channel. Yuk kita mau lebih mengenal Kak Evin lagi. Tadi cerita masa kecilnya sudah masuk masa kuliahnya juga nih ya. Ya, betul. Yuk kita lanjut lagi, kita papa sampai akhirnya sampai hari ini gimana Ya. ceritanya ya. Nah tapi ada satu fakta menarik juga yang aku temukan karena aku stalkerin Instagramnya. Aku cari sampai paling bawah, ternyata di bawah itu adalah momen-momen dimana saat Kak Evin ada di Melbourne. Aku pikir Oke. liburan, tapi aku lihat kayaknya nggak mungkin selama ini kalau liburan. Iya. Ternyata adalah student exchange. Betul. Nah itu boleh ceritakan nggak pengalaman Oke. student exchange di Melbourne seperti apa Kak? Oke, jadi kuliah musik itu membuat aku mengenal berbagai macam kesenian. Kan kalau dulu yang aku tahu kayak kesenian di luar musik barat, ya musik tradisi paling angklung ya gak sih? Yang biasa-biasa aja ya. Tahu ada gamelan tapi jarang nggak tahu lebih detailnya lah gitu. Nah, ketika aku kuliah musik di UPI ini ada
musik barat dan musik tradisi, yang mana kita harus belajar itu semua, gitu. Okay. Jadi nggak hanya piano aja gitu, atau nggak musik nyanyi doang gitu, nggak. Ada musik-musik tradisinya juga, gamelan, belajar juga notasi, tapi notasi tradisi. Oh, Beda okay, tuh okay, kok. okay. Bukan Jadi, do re mi fa sol la si bukan do re mi do. fa sol la si do, tapi da mi Da mi na na ti ti la la. da. Betul. Betul, da mi na ti la. Dan itu pun aku baru belajar tuh ya ketika kuliah. Jadi nggak pernah tahu gitu. Okay. Nah, ketika aku student exchange, ini tuh kayak program dari kampus. Gitu ya, kayak pertukaran gitu. Kita ngasih ilmu ke mereka, mereka ngasih ilmu ke kita gitu. Oh, ini menarik. Karena kalau kita kan tahu ya angklung, kita banyak ya, Ya, kesenian tradisional kita. betul. Melbourne tradisi mereka apa untuk dunia Oke, musik? jadi mereka tuh kayak lebih ke kuliah pendidikan di sana, ya kan mungkin karena Australia sama Indonesia kan masih dekat, dan di Australia pun ada beberapa kampus yang memang ada pelajaran bahasa Indonesia. Oh, Gitu. okay, Waktu itu di okay. kampusnya Monash University, memang ada jurusan pendidikan, ada educationnya juga. Okay. Makanya tandemannya sama kampus aku yang juga sama-sama pendidikan, Okay. gitu, pendidikan musik. Nah di sana, jadi aku tampil di sana, jadi bawa tradisi Indonesia yang di luar Jawa Barat. Jadi aku di sana, jadi aku pun harus belajar tari saman Aceh. Kan pasti ketua jurusan bilang nanti di sana kita ada tarian juga ya, jadi anak-anak musik juga harus belajar nari. Oke. Ya. Jadi yang berangkat gak hanya anak musik, ada anak tari juga. Yang anak tari juga harus belajar musik, yang anak musik juga harus belajar tari. Jadi kita saling. Oke. Apalagi tari saman kan nggak mungkin sedikitan ya. Iya, berbanyakan ya. Harus yang jajar gitu ya kan. Harus belajar nyanyinya juga, ada kayak lantunan-lantunannya kan. Iya. Belajar juga, tarian-tariannya juga tuh yang begitu-begitu kan. itu harus belajar juga gitu. Gamelan, tari merak. Nah itu yang kita tampilkan di sana gitu. Wah, kuliah melengkapi nggak cuma dunia musik berarti ya. Jadi dipaksa belajar nari seperti Nari apa. juga, betul. Oke, dan itu ditampilkan di Melbourne sana, actionnya seperti itu. Iya. Berapa lama Kak di sana? Ada kali ya sebulanan kurang lebih. Sebulan ya, Iya, kurang sebulan, lebih ya. iya. Oke, setelah itu mendekati akhir dari perkuliahan ya kalau tidak Betul, salah ya. tingkat 3 dan akhirnya kembali ke Indonesia menyelesaikan perkuliahannya. Betul. Itu yang aku mau bahas di segmen sebelumnya aku gantung tuh. Kan cita-citanya banyak. Salah Iya. satunya adalah menjadi guru. Betul. Terwujud loh. Akhirnya menjadi seorang guru. Nah, ini pengalaman jadi gurunya gimana? Ada berceritakan buat kita nggak? Oke. Jadi, nih cerita lagi nih. Bang ajang untuk cerita di sini Kak. Iya kan? Kan namanya juga kampusnya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Yang dulu ketika aku masuk UPI, kalau ditanya, "Bin, emang mau jadi guru?" Enggak. Yang penting kampus jurusan yang sesuai dengan minat aku. Musik aja. Jadi bukan aku mau jadi guru gitu. Yang penting aku dapat ilmu di bidang musik dulu. Tapi ternyata di UPI ini memang kita diajarin nggak cuman ilmu musiknya, tapi bagaimana menjadi guru yang baik. Jadi dikasih tahu gimana cara bikin RPP itu ada rencana pembelajaran gitu ya. Betul. Setiap guru tuh harus tahu, harus bisa. Ketika kita masuk kelas, kita tuh mau ngapain aja ngajar ke murid. Jadi nggak bisa tuh modal nol. Oke, yang penting mah ngomong we lah gimana aku gitu. Nggak apa-apa. Boleh menunjukkan kesundaannya kalau di sini, nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Ngomong lagi gitu. Ya kan karena kalau zaman dulu kan guru mah apapun ngomong itu pasti kan murid mah Iya aja. ya bu. Tapi ternyata enggak gitu. Kita diajarin guru yang ready, guru yang prepare gitu. Kita belajar perkembangan peserta didik. Gitu. Gimana caranya kita mengenali murid, kita pendekatan sama murid. Karena ada beberapa murid yang unik, dalam arti ada yang dia mah sambil ngeliat sana ngeliat sini tapi pelajaran masuk ada yang udah gini tapi siapa yang nggak ngerti ngacu. Asa kamu teh dari tadi teh merhatiin Miss dah, nah teh ngerti wae gitu ya. Ada gitu. Kita belajar gimana caranya pendekatan ke anak, terus model-model pembelajaran. Karena sejujurnya nih aku ya, kalau dari zaman dulu ke sekarang tuh kita nggak bisa menyamaratakan. Setuju. Anak zaman dulu dikencengin, ini ya, wah dulu mah pasti langsung iya nurut. Ya, Bu, siap. Setuju. Anak zaman sekarang kalau kita, dia lebih tinggi lagi, kita lebih tinggi lagi nadanya, dia lebih tinggi lagi nadanya. Jadi memang nggak bisa samain gitu cara mengajar kita ke murid gitu. Dan pengalaman mengajar aku ya cukup luar biasa. Aku memulai dari kelas kecil, dari SD. Oke, kenapa SD? Karena aku pendek. Loh, apa korelasinya SD dan pendek? Karena anak-anak SMA tinggi-tinggi. Jadi kan kalau misalnya ke anak SD, Miss nggak suka ya, bisa ke bawah ya kan. Terus, Kalau SMP, Miss. Kalau anak SMA,
Terus anak SMA-nya ya Miss, gitu. Ya kan. udah, Ya kan? saya kalah. Silahkan ya udah nggak jadi marah ya gitu. Jadi kayaknya aku lebih masuk ke kelas kecil gitu. Oke. Meskipun ya pada akhirnya anak yang dulu kecil pun harus jadi SMP. Jadi aku ngajar SMP juga gitu. Oke. Gitu sih. Jadi SD sampai SMP ya SMP. pengalaman mengajarnya. Pengalaman mengajarnya. Oke. Jadi itu semua yang didapat dan seru ya. Bahkan sebenarnya fun fact-nya adalah sampai 2023 tuh masih mengajar kan? Ya 2023 betul. Ya, sampai 20 tahun ini kan. Sampai bingung. Sekarang tahun berapa Tahun sih? berapa ya sekarang ya? Sampai tahun ini lah lebih tepatnya ya. Betul. Sampai ada satu momen yang kita bahas tadi ya, Iya. ada training star yang akhirnya rehat sekarang. Iya, jadinya rehat dulu. Apakah akan melanjutkan? Itu pertanyaannya. Kita belum tahu kok ya. Aku mau berdoa dulu tanya sama Tuhan. Tuhan nih lanjut tuhnya gitu. Kalau oke. gimana Tuhan aja nanti. Masih panjang perjalanan ke depan ya, dan Yes, kita nggak tahu ada hal apa yang akan terjadi ke depannya. Betul. Nah, ini kan soal kuliah, pelajaran dan lain-lain. Kalau dengan sang kekasih itu dimulai dari kapan? Oke, bentar. Ini rada loncatnya rada jauh ya. Agak nggak jeleng nah jauhnya. Iya. Kenalnya 2015, deketnya 2015 kali ya. Berarti bukan di perkuliahan? Iya, kuliah tuh ya kuliah kenal lah. Kenal 2014, akhir-akhir kuliah. Cuman mulai deket 2015. Oke, jadi bisa dikatakan dunia perkuliahan ya. Ya, Kenalnya. betul. Akhir-akhir perkuliahan, betul. Oke, baru sampai detik ini loh. Iya. Tidak berubah pasangan sudah berarti berapa tahun ya? Wah. Tidak putus nyambung juga. Tidak putus nyambung ya. Betul. Sudah masuk segmen yang keempat, yuk kita ngobrol-ngobrol lagi masih bersama dengan Kak Ebin. Tadi aku gantungnya tentang pacaran ya, Gali dan Ratna ya. Hubungan dengan kekasih. Hubungan dengan sang kekasih. Berarti sang kekasih juga kuliah musik juga atau seperti apa? Oke, dia kuliah sistem informasi. Wow, berbeda nih dunianya ya. Nah, tapi dia memang di bidang musik juga gitu. Aku kenal sama dia tuh memang di dunia wedding. Oke. Gitu, dia main keyboard, aku nyanyi. Gitu. Itu pertemuan pertama. Pertemuan pertama tuh. Di dunia wedding. Ya. Yes. Dan kita doakan berakhir juga di wedding ya. Betul sekali. Yes. Oke, dan itulah pertemuan dan sampai sekarang masih tentang dunia musik lagi ya. Oke. Nah, kita balik lagi deh ke dunia musik ya. Karena Oke, tadi aku oke. cuma pengen bridging lagu aja. Gak apa-apa. Jujur sekali aku ya. Nah, aku mau nanya karena ada satu fakta menarik juga. Training Star ini ternyata bukan ajang pertama kali. Betul. Seorang Kak Ebin mengikuti ajang pencarian bakat. Yes. Boleh ceritakan nggak perjalanan yang bisa dikatakan panjang sekali sebenarnya ya? Iya, betul, Boleh betul. nggak ceritakan buat kita semua? Oke. Talent search atau ajang pencarian bakat yang udah aku ikutin itu cukup beragam ya. Dari yang Indonesian Idol, kayaknya semua penyanyi daftar nggak sih? Ya kan Indonesian Idol itu ajang istilahnya ya nomor satu ya no sih, nomor satunya Avi sih. Cuman ketika Avi aku ke skip, aku nggak ikutan. Nah aku ikut dari Indonesian Idol. Oke. Angkatan 2014 itu ketika yang menangnya 2014, Firza, oke. Noella, nah Oke, gitu oke, oke. angkatan itu. Itu yang waktu itu kakak ikut? Iya itu Oke. kali pertama ikut Idol. Kemudian selain Idol, The Voice. Oke. Tunggu, sebelum kita ke The Voice dulu ya. Di Idol tuh berhenti di mana Kak? Waduh, babak eliminasi. Jadi Oke. Idol tuh cukup panjang dari yang kalau misalnya teman-teman lihat di TV ya, dari yang antri panjang tuh aku salah satu dari yang antrian ular itu. Sampai akhirnya ketemu juri Sampai ketemu artisnya. juri artis Iya, gitu iya, ya. iya. Sebelum juri artis juga banyak tuh ada juri-juri yang booth-booth kecil, kemudian juri artis, dari juri artis tuh udah berapa? Mungkin 40 lah ya, 40 besar kali ya. 40 besar masih masuk. Berarti sudah Babak masuk. eliminasi. Udah masuk TV itu sudah ada ya? Udah ikut udah di sana TV. ya? Oke, cuma betul. memang yang akan lanjut yang cukup lama Babak- adalah 11 besar atau 12 besar kalau nggak 12, salah ya? babak spekta tuh 12. 12 besar. Di sananya ya Itu berhenti di tereliminasi 40. di situ, betul. Oke, tapi nggak menyerah. Yes. The Voice coba The lagi. Voice. Oke, gimana Kan dengan The Voice? Dulu awal kali pertama The Voice itu, ini The Voice yang ini ya, yang di stasiun TV yang sama. The Voice itu aku ikutan karena dia tuh ada namanya babak blind audition Oke. yang tidak memandang penampilan. Jadi jurinya harus balik ke belakang dulu, dengerin suara kita. Kalau mereka oke, mereka ngebalik kursinya, gitu kan? Nah, jadi aku pikir, kayaknya agak fair nih, gitu. Oke. Ya kan? Cobain gitu. Akhirnya nyanyi, ikutin, cobain. Ketika itu juri-jurinya Agnes Mo, Ari Lasso, Kakak Sleng, gitu-gitu.
sama juga tidak lolos juga di situ. Gak ada yang balik. Gak ada yang balik. Gak ada yang pengen Gak ada, pencet dong. enggak. Gitu. Lagunya Love on Top waktu itu aku inget banget. Dan sampai akhir lagu selesai gak ada Tidak yang ada yang memutar. balik gitu. Oke ya. Yes. Tapi aku menarik loh satu statement kakak tadi ya. Kayaknya akan lebih fair. Berarti Kak Ebin ini kurang percaya diri dengan penampilannya. Yes, betul. Kenapa Kak Ebin? Karena entahlah ya, mungkin karena baru-baru pertama kali ikut ajang yang kayak gitu, aku tuh nggak ngerti makeup, nggak ya 2014 gitu ya, masih kuliah gitu. Ketika yang lain tuh kayaknya udah bajunya udah heboh gitu Iya, kan. iya, iya. Terus lagi mereka yang nyentrik-nyentrik, yang pakai bulu-bulu lah, pakai wig lah. Terus aku lihat, oh apa dilihatnya dari situ kali ya gitu. Sempat berpikir dari ajang Indonesian Idol ya? Iya gitu. Tapi ya pada akhirnya pun yang lolos tuh bukan yang dari yang lucu-lucu, bukan gitu ya. Yang ya memang yang suaranya bagus gitu yang lolos gitu. Cuman mikir, oh ya ternyata penampilan memang dia dilihat tapi bukan jadi yang utama gitu. Setuju ya. Jadi tetap suara yang nomor satu Suara ya yang nomor di ajang satu. pencarian bakat bernyanyi ya Gitu. pasti nyanyi. Yes. Tapi Kak Ebin juga karena sempat minder, akhirnya juga sempat melakukan transformasi nih kalau nggak Betul. salah ya. Nah ini boleh ceritakan juga nih satu fun fact yang mungkin Iya, nggak semua iya. orang tahu juga, tapi Betul. menurut aku bisa jadi berkat juga buat banyak orang. Boleh ceritakan nggak? Jadi aku sebagai penyanyi ya pasti dilihat banyak orang, ya kan? Kita dalam sebuah band atau dalam sebuah penampilan performance musik, yang orang pertama kali lihat itu pasti singer. Setuju. Ya kan? Jarang orang ngelihatnya ke drummer yang di belakang kecil gitu, jarang. Pasti banyaknya ngelihatnya ke penyanyi. Itu yang membuat aku berusaha untuk jaga penampilan. Ya. Ya kan? Nah, pernah tuh ada ya namanya netizen ya. Ih, bagus deh Bin suaranya, cuman sayang kamu teh agak montok ya. Ada yang ngomong kayak gitu? Banyak. Coba kalau agak kurus dikit deh Bin, coba kalau agak gitu-gitu. Iya, Itu yang membuat aku jadi kayak, iya kali ya, karena ya apalagi di TV. Aku ngelihat diri aku ketika di TV itu memang istilahnya bejebag gitu ya. Badag say gitu. Kamera lebih jahat ya kalau di TV ya? Asli ya, jadi percayalah sama kamera depan handphone Anda. Karena kamera TV itu lebih jahat lagi pemirsa. Itu lebih baik ya. Emang kita udah baik loh. Ingat dicatat Iya ya. benar. Oke. Gitu. Jadi memang di TV itu akan membuat kita kayak ya lebih besar gitu daripada ukuran aslinya gitu, kayak lebih gendut lah. Nah dari situlah aku berusaha dietan gitu ya. Coba nggak makan, olahraga segala macam udah dicobain gitu. Sampai akhirnya 2021 ketika pandemik. Ya, ketika pandemi datang ya kan mulai WFH tuh, ngajar dari rumah. Ngajar yang di baju seragam tapi bawahnya celana Bawahnya rumah. celana rumah ya. Iya kan? Gak ada kegiatan, gak bisa kemana-mana. Iya. Ngajar pun bisa nih ngajar. Oke, good morning kelas. Nih laptop, sebelahnya toples. Ya kan? Sambil di off cam makan lagi. Belum lagi yang open PO meledak di mana-mana. Bener. Betul ya? Betul. Teman-teman, Bin beli dong. Aku bikin risol, aku bikin pisang goreng lah, apa segala macam. Beli. Nggak beli nggak enak kan? Ya kan? Ayo belilah gitu. Saling-saling ya udah. Akhirnya boom bengkak. Gitu. Itu terparah sih. Ingat gak terbesarnya ada di berapa? Oke, sebenarnya terbesar pun gak besar-besar banget sih, 55. Tapi tinggi aku 150. Itu harus Ya dicatat kan? ya. Tinggi 150, berat 55 itu yang terberat sih. Oke. 55 kilo gitu. Itu puncaknya di pandemi ya berarti ya? Ya, pandemi. Oke, sampai ada satu titik menyadarkan Kak Ebin itu Iya. apa nih? Yang menyadarkan Kak Ebin? Yang menyadarkan aku adalah ketika aku nyanyi ngos-ngosan. Oh, betul. Gitu ya kan. Satu nyanyi ngos-ngosan pas ngaca. Aduh, tau gak sih pas ngaca tuh bukan yang thank God for my body, enggak. Aduh, mas banget ngaca. Nggak mau lihat gitu ya? Ya kan kayak ngeliat kaca teh, nasi gitu. Ih, gendut gitu kan. Itu yang Iya, akhirnya membuat aku nggak bisa nih. Ini harus mulai untuk hidup sehat. Akhirnya aku dan pasangan aku itu hidup sehat bareng. Itu dia yang menginspirasi aku ya. Iya. Biasanya kalau pasangan ya, yang satu coba dulu, satu enggak, akhirnya Iya, satu iya. doang berubah gitu ya. Ini dua-duanya seperti bertransformasi, berubah tubuh dua-duanya Yes, gitu ya. Betul. Kan tadi cerita terbesarnya 55 kayak. Hari ini 46. 46. Wah, Betul. itu dulu kan ya. Jadi dengan perjuangan hidup sehat Yes. 2021 sampai 2023 sekarang. Iya, betul. Jadi sudah mempertahankan hidup sehat ini ya. Yes. Tips dong buat Sobat Maestro yang mungkin pengen hidup sehat, Iya. semua orang pasti pengen. Betul. Tapi niatnya besar, pas berupayanya kecil. Tips dari seorang Kak Ebin yang berhasil untuk hidup sehat seperti apa? Boleh Oke. sharing ke Sobat Maestro dong? Yang pertama tuh niat, Sobat Maestro. Karena niat, ya kalau kita udah pengen gitu ya, niatnya ada sih. Tapi
hanya berjalan seminggu gitu. Kadang-kadang gitu. Kalau niatnya nggak kuat, bye-bye. Ditambah kalau kita punya pasangan yang tidak mendukung. Makanya kenapa kalau tadi kok nanya ya, kenapa sih harus dua-duanya? Itu membantu aku untuk saling support. Kalau misalnya cuma aku doang, nih, let's say aku makan yang gak digoreng, gitu ya. Aku bener-bener no deep fried. Kebayang kalau pasangan aku makan deep fried. Terus cuma Let's yakin kamu makan ayam goreng lah yang terus aku kayak cuman aku mah makannya pepes aja dah gitu. Kan ya tidak terdukung gitu. Yakin kamu nggak mau, udahlah nggak apa-apa dikit aja. Nah hal-hal itulah yang membuat aku nggak bisa aku cuman aku doang, harus bareng. Karena kita bisa support each other gitu satu sama lain. Jadi tipsnya yang pertama kita punya niat yang kuat, yang kedua cari support system, mau di keluarga, mau pasangan, mau teman-teman, bilang kalau misalnya sobat maestro lagi berusaha untuk aku lagi diet loh guys, tolong jangan hantui aku dengan seblak ya, cimol, cilok, please ya. Harus dikasih tahu gitu. Ada beberapa banyak orang soalnya yang dietnya diem-diem. Enggak kok, enggak lagi diet kok gitu. Dia kalau misalnya diet ngomong aja. Deklarasikan aja ya. Deklarasikan. Mau berhasil mau enggak, kadang-kadang orang takut nanti kalau aku gagal kan malu diomongin, gitu. Iya. Tapi justru dengan kita ngomong mereka tuh bisa support gitu. Dan akan ketahuan kok mana yang real friend, mana yang fake friend. Dari pola kita diet aja ya. Benar, karena kalau yang benar-benar teman tuh akan iya ya, lu kan lagi nggak bisa goreng ya, yaudah jangan. Nah itu yang real friend. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mana katanya lagi diet kok kayak gendut-gendut aja, ada tuh yang kayak gitu, ada. Itu yang tadi gitu. takol ya. Asli bener kan. Oke deh, gitu. Tapi berhasil ya akhirnya dengan niat yang luar biasa dan juga punya circle yang baik. Circle yang baik. Akhirnya betul. Kak Ebin berhasil menunjukkan bahwa bukan wacana forever. Betul. Tapi sudah membuktikan terbukti. ya hidup sehat, dan itu membantu sampai Kak Ebin juga untuk ke karirnya juga sekarang. Betul ya. Nah kita mau ceritakan nanti. Tapi kalau sekarang kita mau cut lagi ya, karena kita sudah menyelesaikan segmen keempat kita. Ada satu segmen terakhir lagi masih kita manfaatkan. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Ebin. Oke, ini dia segmen yang terakhir masih di Maestro Channel bersama dengan Kak Ebin. Tadi udah menceritakan kesuksesan ya, menurunkan berat badan. Ada lagi sukses-sukses lain yang akan diceritakan. Di segmen kali ini kesuksesannya adalah tentang Pes Parawi. Wah, ini juga gak kalah menarik. Ada banyak cerita juga yang akan diceritakan ya. Silakan waktu dan tempat Kak Ebin sharingkan. Mungkin buat sobat maestro yang belum tahu Pes Parawi itu apa. Jadi Pes Parawi itu singkatan namanya Pesta Paduan Suara Gerejawi. Itu ajang rohani ya, berbagai macam kategori. Ada kategori paduan suara, ada kategori solo, kategori band gitu. Kategori solonya pun ada banyak, yang solo anak, solo remaja gitu. Aku mulai Pes Parawi itu 2012. 2012 itu aku memulai dari kategori solo remaja putri. Solo dulu ya. Iya, dari solo dulu. Dari solo remaja putri itu 2012 kali pertama. Nah, dan Pes Parawi ini diadakan 3 tahun sekali. Aku akan bertanding dengan istilahnya para kontestan dari setiap provinsi. Indonesia. Indonesia. Wow. Aku mewakili Jawa Barat. Nanti aku akan ditanding lagi sama yang dari Sumatera Utara, dari Ambon, Maluku gitu ya. Dari Jawa Tengah, pokoknya provinsi-provinsi di Indonesia untuk dicari pemenangnya, championnya gitu. 2012 pengalaman pertama, apakah langsung menghasilkan kemenangan buat Jawa Baratnya? Nah karena ini championship, jadi tipe kemenangannya tuh gold, silver, bronze gitu. Nah jadi 2012 itu puji Tuhan langsung dapat gold. Langsung dapat gold? Langsung dapat gold. Tertinggi gitu. Iya. Langsung dapat gold 2012 itu di Kendari. Sulawesi Tenggara. Nah 2015 karena kan annual 3 tahun sekali ya. 2015 ini di Pontianak, Kalimantan Barat. Itu solo remaja putri dan kategori namanya musik pop gerejawi. Karena istilahnya gereja pun berkembang, musiknya pun gak hanya yang dulu kayak cuman keyboard aja, organ aja, tapi ada kategori band. Makanya adalah kategori baru namanya musik pop gerejawi. Itu 2015 di Kalimantan Barat. 2018 di Maluku. Sebentar dulu, 15 hasilnya belum ketahuan. Gold juga, puji Tuhan gold. Dua-duanya kategorinya gold. 2015, Iya. Berarti kita lanjut lagi 2018 ya. 18. 2018 itu di Ambon. Ya, di Ambon. Ambon tuh keren banget sih. Itu
kayaknya daerah timur pertama yang aku injak deh. Itu Oke. indah banget. 2018 ini di Maluku. Aku udah nggak ikut kategori solo remaja Solonya. lagi, udah nggak. Aha. Hanya kategori musik pop gerejawi. Oke. Gitu yang band itu. Aha. Sama yang terakhir baru yang di Jogja 2022. Yang sempat terhenti harusnya 2021 Harusnya ya. 2021. Karena pandemi di 2022 Yes. di Jogja. Di Jogja. Hasilnya Gold champion. Kalau gold champion berarti itu nomor 1. Gitu. ada gold champion. Iya, Oh, betul. oke. Jadi gold itu bisa jadi ada beberapa. Gold itu ketika skor kita di atas berapa, nah jadi ada ketentuan juri nih. Oke. Misalnya nih di atas 85 itu masuk gold gitu. Nah, berarti kan perkembangan dari 2012, 15, 18, 22 semua Kak Ebin lihat ya. Yes, Dan ini kan berbicara tentang musik gereja. ya. Gimana perkembangan musik gereja kita Kak Ebin? Oke. Karena aku pun berawal dari gereja yang pada awalnya hanya piano dan organ aja gitu ya. Awalnya aku kayak agak kaget ketika melihat musik yang rame dalam tanda petik rame band gitu, gitu full ya. band gitu ya. Tapi ngelihat lagu-lagu let's say lagu-lagu True Worshipper tuh berawal dari situ ya. Ya. True Worshipper pun ternyata orang bisa menikmati kok gitu. Orang bahkan bisa merasakan hadirat Tuhan ketika dia dengan lompat, dengan tarian gitu. Oh ya ternyata cara memuji Tuhan itu nggak hanya duduk, diem, tenang aja gitu. Tapi caranya itu adalah yang dari tarian, dari musik yang band itu pun bisa gitu. Oke, jadi nggak salah ya kalau misalnya lagu-lagu gereja mengikuti perkembangan Betul. zaman dan harusnya memang kita yang ada dalam gereja itu harus menunjukkan bakat kita lebih bagus lagi Betul. supaya kita bertanding di luar, Yes, gitu ya. Jadi betul. kita nggak selalu ketinggalan. Kita kalau gereja mah nggak apa-apa yang biasa aja, nggak boleh kayak gitu ya. Iya, Itu karena ditunjukkan. berkembang. Betul, Iya, betul. karena kita sama-sama berkembang gitu Yes. ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Kak Ebin, mengharumkan nama Jawa Barat terus ya. Yes, Ada betul. rencana ikut lagi? Berarti kalau pesawat selanjutnya tuh 22 tambah 3 berarti 2025. langsung ikutin karena 22 ikut jadi 3 tahunnya Iya. bukan dari 21 Bukan ya. dari 21. 2025 Gitu. ikutan lagi? Semoga lolos lagi ya untuk bisa mewakili Jawa Barat gitu. Kalau ditanya pengen nggak? Pengen karena di Papua. Wah. Mari jemaat kita sama-sama berdoa semoga Ebin bisa. Masih pengen aja ya. Pengen. Karena udah dapat ngerasain enaknya indahnya Di Ambon. timur, waduh bener deh. Oke, Ya apalagi kan? Papua nih ya. Apalagi Papua kan. cuma- Waduh pasti indah banget sih. Sekarang 2023 2 tahun lagi ya. Semoga Iya. masih Kak Ebin terpilih Semoga lagi ya. masih bisa, Bisa betul. mengikuti perlombaan tersebut dan kembali mengharumkan nama Jawa Barat Iya, ya. betul. Dan tidak terasa waktu berjalan dengan cepat sekali ya. Jadi kita akan mengakhiri sesi pertama kita tapi nggak perlu khawatir Sobat Maestro. Ini belum ngobrolin training starnya. Belum waktunya habis ya. Tapi nggak usah khawatir kita masih punya sesi kedua. Di situ kita akan bahas lebih banyak lagi. Yes. Kita akan kupas sejuta pengalaman Kak Ebin di Iya. Training Star ya. Tetap bersama kami ya di 92,5 Maestro FM House with the Sound.